Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 Min 2 Jepara. Pada kesempatan ini sebelum materi pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap diberikan kesehatan, umur panjang berkatilah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak tetap semangat dalam belajar walau di rumah. Baik, selanjutnya pelajaran kita mulai, yaitu tentang daftar pertanyaan wawancara. Perlu diketahui bersama bahwasannya wawancara merupakan proses dialog antara pewawancara dan narasumber. Nah, sebelum wawancara perlu menentukan topik. Jadi topik itu penting. Makanya dalam wawancara itu harus topik dan itu harus ditentukan agar kita fokus dalam berwawancara. Setelah topik kita tentukan, kita selanjutnya adalah menentukan narasumber. Narasumbernya adalah sesuai dengan topik dalam wawancara. Jadi narasumber itu karena orang yang menjadi sumber informasi, makanya kita harus mencari narasumber yang terbaik. Setelah narasumber kita tentukan, selanjutnya kita menyusun daftar pertanyaan. Nah, pertanyaan disusun menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, inilah contoh daftar pertanyaan wawancara. Nah, ini contohnya dengan tema budidaya pupuk kompos. Budidaya pupuk kompos. Narasumber contohnya yaitu Bapak Mahmud. Nah, ini contoh daftar pertanyaannya. 1. Sejak kapan Bapak memulai membudidayakan pupuk kompos? Yang kedua, pertanyaannya bisa juga seperti ini. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat pupuk kompos? Yang ketiga, yaitu siapa saja yang membantu Bapak dalam membuat pupuk kompos? Dan keempat, bagaimana cara membuat pupuk kompos? Nah, ini adalah contoh daftar pertanyaan. Kalau seumpama anak-anak besok ada tugas membuat daftar pertanyaan wawancara, temanya terserah anak-anak atau mungkin sudah ditentukan oleh Pak Guru atau mungkin dalam pertanyaan sudah ditentukan, anak-anak tinggal menyusun daftar pertanyaannya sesuai dengan tema atau topik dalam wawancara. Kiranya jelas? Selanjutnya, ini adalah contoh suasana dialog. Nah, ini contohnya suasana dialog. Mungkin anak-anak pernah melihat di televisi atau mungkin di media lain dalam dialog. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara. Ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam wawancara itu apa? 1 adalah sesuai topik. Jadi wawancara pertanyaannya itu harus sesuai dengan topik, tidak boleh melenceng, harus sesuai dengan topik. Selanjutnya yang kedua adalah diawali kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Itu kata tanyanya. Yang ketiga adalah jawaban tidak hanya iya dan tidak. Nah, jawaban dalam pertanyaan itu tidak hanya iya dan tidak simpel, tapi bagaimana cara narasumber menjelaskan dalam wawancara itu. Sehingga narasumber itu tidak menjawab ya, tidak seperti itu, tapi bagaimana iya dan tidaknya itu dijelaskan oleh narasumber sehingga penanya atau mungkin yang mendengarkan audien itu bisa menggali informasi dan paham apa yang dijelaskan oleh narasumber. Selanjutnya yang keempat adalah dapat menggali informasi. Diharapkan
pertanyaan dalam wawancara itu bisa menggali informasi yang dijelaskan oleh narasumber. Jadi pertanyaannya itu mengarah, bisa mengambil informasi dari narasumber. Yang kelima yaitu fokus dan tepat sasaran. Dalam memberikan pertanyaan itu harus fokus dan tepat sasaran. Tidak boleh melenceng, apa yang sudah katakan Pak Guru tadi, tidak boleh melenceng dari sasaran. Sehingga makanya pewawancara atau yang memberi pertanyaan harus fokus. Sebaliknya juga narasumber ya juga fokus dalam memberikan informasi sejelas-jelasnya. Yang keenam, dalam pertanyaan, ciri-cirinya yang baik adalah tata bahasanya itu benar. Ya, bahasanya itu benar. Terus santun. Jadi tata bahasanya yang benar dan santun. Maksudnya adalah kita kalau menggunakan bahasa Indonesia yang baik itu ya bahasa Indonesia yang benar dan santun. Dalam arti tidak sombong atau melihatkan hal-hal yang bagaimana yang kira-kira dilihat orang itu tidak santun. Selanjutnya yang ketujuh adalah pertanyaannya berkesinambungan. Maksudnya adalah pertanyaan dari 1, 2, 3 dan selanjutnya itu selalu berkesinambungan. Tidak boleh melenceng dari topik. Sehingga pertanyaan itu berkesinambungan. Sehingga narasumber dalam menjelaskan itu bisa menjelaskan secara berkesinambungan atau fokus dalam menjelaskan informasi yang ditanya oleh pewawancara. Itu ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk berwawancara. Nah, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak paham. Dan besok kalau ada tugas dari Pak Guru atau mungkin soal-soal pertanyaan yang hubungannya dengan tes dan sebagainya, anak-anak bisa membuat daftar pertanyaan yang baik. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.